Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari Waalaikumsalam. ini sebuah keberkahan ya. Baru ketemu sekali nih sama seorang Kak Dias. Tapi tiba-tiba Pak Agus punya kayak punya firasatnya harus interview sama Kak Dias di bidang desain komunikasi visual. Mungkin untuk yang pertama Kak Dias boleh sapa teman-teman, perkenalan diri boleh, nama, kemudian sekarang lagi kuliah atau mungkin bekerja di mana. Silakan Kak Dias. Halo semua, nama aku Wahyu Satria Dias, biasa dipanggil Dias. Aku semester 5 jurusan Digital Creative Media dari Asia University. Itu saja. Iya. Ini agak kaget juga maksudnya. Malaysia, Asia University. Mungkin Kak Jas boleh ceritakan awalnya kenapa sih harus Malaysia? Mungkin boleh ceritakan perjalanan kenapa sampai bisa kuliah di sana dan ceritanya seperti apa? Oh, sebenarnya awalnya itu saya nggak mau DKV atau DCM ini jurusannya. Awalnya saya ngincar itu arsitektur di UI. Nah, akhirnya habis itu saya coba daftar-daftar di UI, ITB, dan kampus-kampus negeri top lainnya. Cuman ya nggak dapet, belum kesampaian ya. Habis itu saya coba cari cadangan. Nah, setelah itu, pas saya cari cadangan, tiba-tiba saya lihat ada pendaftaran CCIT FTUI. Jadi saya daftarnya nggak langsung ke Asia University-nya, Pak. Jadi saya pertama daftar di CCIT FTUI dulu. Nah, di situ lihat ada jurusan-jurusannya. Nah, yang saya lihat dari CCIT ini dia jurusannya berbasis teknologi semua. Jadi ada IT, yang programming, ada network security. Terus kebetulan di situ ada yang namanya DCM, Digital Creative Media. Awalnya saya pikir DCM itu sama kayak DKV, tapi sebenarnya mirip-mirip tipis deh. Kalau DKV itu kan dia digital komunikasi desain komunikasi visual. Kalau DCM itu digital creative media. Nah, DCM itu lebih ke desain ke digital ya, maybe itu untuk animasi atau video editing gitu, video-video atau poster ilustrasi dan lain-lain, tapi lebih memfokuskannya bukan ke fisik kayak melukis gitu enggak, lebih memfokuskannya ke digital atau berbasis teknologi. Nah, habis itu pas saya daftar, menurut saya programnya lumayan unik sih untuk DCM di CCIT ini. Jadi dia itu ada kerjasama dengan Mythology Studio dan Asia University. Nah, jadi sebenarnya dari CCIT UI-nya ini saya nggak dapat gelar. Saya cuma dapat sertifikat profesional, sedangkan saya dapat gelarnya dari Asia University. Nah, awalnya saya juga kaget, ini maksudnya apa? Apa double degree kah? Cuman enggak, ternyata cuman jadi Asia University itu kayak numpangin kita lah, murid-muridnya ke CCIT dulu selama 3 tahun. Nah, nanti semester 7 dan 8 baru kita itu berangkat ke Malaysia. Nah, sedangkan untuk yang studionya itu lebih ke kita belajar tentang industrialnya sih. Jadi yang saya alami nih selama kurang lebih 2 tahun ini, jadi saya belajar dari 3 tempat, Pak. Yang pertama dari CCIT-nya, yang kedua dari Asia University, dan yang terakhir dari Mythology Studio. Untuk Asia University, kita belajar lebih kayak untuk gelarnya sih, lebih teorikal. Teori. Dari sisi IT-nya, kurang lebih 11-12 sama yang dari Mythology Studio. Kita langsung terjun ke industri, dicoba magang dan kerja di studio juga, dan kurikulumnya beda sih. Aku sendiri ngerasain gitu. Kalau dari AEU bener-bener kayak banyak teori deh. Kalau untuk yang Mythology Studio dan CCIT ini prakteknya banyak banget, hampir semuanya praktek. Bahkan saya ujian aja nggak ada yang tulis. Ujiannya semua full praktek. Iya, entah disuruh bikin project ini, project itu. Jadi gitu sih. Jadi ada sesuatu yang baru ya. Jadi ada ketemu yang namanya teknologi tadi, mungkin kata kuncinya ya, kenapa Asia University. Tapi mungkin ini kan cukup agak unik ya, 3 tahun lebih bisa dibilang 2 atau 3 tahun belum pernah ke sana ya, tapi dia bisa adaptasi, gimana strateginya? Kamu jarak jauh kan?
Iya. Hmm. Soal adaptasi sih sebenarnya nggak beda jauh sih. Sebenarnya kayak kuliah online biasa. Hmm. Tapi paling kesulitannya karena saya belum terbiasa belajar bahasa Inggris, maksudnya belajar dengan bahasa Inggris gitu. Paling rada susah di situnya sih Pak. Soalnya bahasanya pas tes atau materi-materinya yang diberi di link apa website studentnya itu bahasa Inggris soalnya. Paling ada bahasa Melayu sedikit-sedikit. Ya, ya, ya. Jadi Tapi, dari situ mulai pembiasan dulu buat nanti tahun terakhir langsung berangkat ke sana, Pak. ya, 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 ya. Jadi Asia University ya itu yang memberi ruang untuk teknologi kita lebih maju, lebih mumpuni lagi. Setelah itu kita bisa 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 mendapatkan gelar tadi dari Asia University. Tapi yang ini tadi dia sampaikan kerjasama dengan UI. Di mana titik temunya? Kapan bentuk kerjasamanya seperti apa? Oh, itu kerjasamanya sebenarnya bukan sama UI, tapi sama FTUI-nya, Pak. Sama Hmm, Fakultas Tekniknya. Iya, tekniknya. jadi kalau bahasa gampangnya ya, saya nggak dapet jaket kuning itu, Pak. Cuman dapetnya ada alma mater sendiri, sisi IT. Jadi Hmm, sisi apa FTUI ini bikin program sendiri, program industri lah, kurang lebih nama apa istilahnya. Nah, jadi dipersiapkan tuh semuanya tuh buat langsung kerja, bisa langsung hmm. kerja setelah lulus. Dan rata-rata sih sebenarnya jurusannya itu vokasi D3 Vokasi lulusannya, ya. Pak. Hmm. Cuman ada satu dua jurusan yang dapatnya tuh S1. Ya termasuk jurusan saya ini DCM. Ya, ya, Untuk ya. kerjasamanya sendiri sih ya paling kayak yang tadi saya jelasin sih Pak, lebih kayak murid-murid tuh dapat materinya dari tiga tempat itu, tiga Ya, institusi yang kerjasama itu. ya, Jadi ya, ya, benar-benar ya. dari tiga tempat itu wah, belajar numpuk deh. Berarti nanti itu gelarnya satu atau dua itu, Kak? Dari Wid dapat, dari Asia dapat atau cuma satu saja? Oh enggak, gelarnya cuma satu Pak, Satu aja. Bachelor Digital Creative Media. Dari sisi IT itu cuma dapat sertifikat Sertifikat profesional. ya. Kalau Oh, iya, dari iya. Mythologic Studio tuh dapat surat rekomendasi. Iya, iya, iya. Hmm, Baik. Sekarang bicara tadi DGM ya, kalau nggak salah ya. iya, DCM. Belum jelasin. Kalau ini mungkin kalau awam ya, orang-orang awam, kalau kita lagi mau ke kedai gitu, ke restoran, produknya kan jelas tuh. Mau Hmm. pesan kopi atau mungkin yang lain. Kalau DGM produknya seperti apa sih, Kak? Dia yang bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang seperti apa? Contoh-contoh yang kita lihat mungkin di sekitar kita. Untuk DCM sendiri sebenarnya luas sih. Apalagi sekarang udah segala apapun juga ada teknologi kan. Hmm. Maksudnya udah misalnya lihat handphone terus lihat website apa, itu kan UI UX-nya juga dipelajarin sama kita. Terus misalnya kita gampangnya aja nonton film animasi pendek. Nah, itu Hmm. juga salah satu contoh masa proyek-proyek yang bakal kita kerjain, Hmm. atau video editing film sinematik, atau untuk video-video konten juga. Soalnya saya juga pernah bikin video konten interview gitu, Pak. Hmm. Iya, 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 iya. Iya. Jadi dulu saya pernah kerja juga di kafe sebenarnya kurang lebih 2 tahun. Nah, Hmm. untuk konten sosial media Hmm. atau konten-konten bisa ada event atau apa, Hmm. poster atau itu biasanya saya yang buat. Iya, 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 iya. Hmm, Berarti ya mungkin paling hmm. ya paling buat marketing-marketing sosial media gitu sih kepake banget Hmm. sih untuk agent. Iya, iya, iya. Mungkin simpelnya mungkin salah satunya ya kalau ingin lihat produk tadi dari DJM tadi mungkin lihat film, ketika lihat film baik itu film animasi ataupun bukan animasi ya, dulunya bisa ya. Oh bisa. Hmm. Paling saya tunjukin ada satu 3D model sama Hmm. satu video yang waktu itu saya buat untuk promosi kafe saya paling. Oh, boleh mau Karena saya yang saya stop kerja sekarang? dulu. Oke, sebentar. Ya. Sudah kelihatan ya, Pak? Ya, ya, ya. Ya, yang tadi Ini dikirim ini ya. iya, ini untuk apa 3D modelnya. Jadi untuk saya sekarang mau masuk semester 5 ini
baru apa? Baru kita bisa 3D model ya untuk animasinya nanti di semester 5 dan 6 ini sih. Kalau selama semester 1 sampai 4 itu sebelumnya baru belajar buat 3D modelingnya sama rigging. Kalau yang nggak tahu, rigging itu lebih kayak engsel-engsel buat digerakin ya untuk dijadikan animasi 3D model. Terus yang kedua ada video promosi yang waktu itu sempat saya buat. Nama kafe Backyard Coffee and Shop. Gitu sih Pak, kurang lebih. Iya. Nah, yang menarik tadi ini Kak Dias apa? Tadi kalau lihat salah satu video, terutama video yang terakhir ya, sekilas pergerakannya amat smooth ya, peralihan dari satu scene ke scene berikutnya itu sangat halus gitu kan. Ya mungkin kalau memang paham teknologi jadi tahu. Mungkin kalau boleh Kak Dias share berbagi tips nih buat teman-teman yang ingin bikin konten, prinsip-prinsip DJM apa sih yang bisa diterapkan buat teman-teman untuk bikin konten secara sederhana gitu kan? Paling nggak hal apa yang perlu mereka pertimbangkan, apakah lighting, kemudian sudut pengambilan gambar atau yang lain? Kalau untuk yang video tadi kita paling bahasa yang video dulu ya Pak. Iya. Cara pembuatan video. Paling kalau video tuh saya belum bisa banyak share juga sebenarnya karena belum benar-benar ahli. Cuman yang saya pelajarin, yang saya tahu tuh yang penting itu pertama lighting, pencahayaannya, terus pengambilan shootnya juga. Kalau mau gampang sebenarnya pengambilan shootnya yang bagus. Cuman kalau misal pengambilan shootnya jelek, di editing sebenarnya bisa diperhalus gitu-gitu. Cuman kalau editingnya nggak mau ribet, paling di syutingnya aja. Terus angle-nya juga kayak kita harus tentu titik fokusnya. Kalau misalnya tadi kan video yang kedua yang saya share itu memfokuskan ke produknya yang minuman cold brew itu. Jadi untuk kita bikin titik fokus para penonton itu berfokus ke produk yang ingin dipasarkan itu. Habis itu ada paling konten isinya aja sih Pak. Kayak misalnya mau kayak gimana nih video promosi ya, entah misalnya kayak tadi kayak kelihatan anak metal gitu lagi minum kopi. Kalau pesan yang disampaikan kan kayak wah kopi cold brew nih keras gitu. Yeah. Paling itu dicari juga pesan yang mau disampaikan ke penonton. Jangan kayak video walaupun video bagus tapi kosong, masa nggak ada maknanya ya kurang juga, orang-orang bingung mau kayak ini maksud videonya apa ya gitu. Kalian dibikin mudah dimengerti. Habis itu tahap editing sih sebenarnya kalau untuk video yang tadi saya buat itu editingnya hitungannya masih gampang sih Pak. Paling rumit di bagian transisinya aja dibuat smooth gitu. Cuman kalau yang udah advance lagi dia kalau saya kan tadi pakai Adobe Premiere ya, Adobe Premiere Pro. Nah itu baru ya lumayan basic-basic deh. Saya lagi fokusin belajar buat transisi gitu-gitu dulu. Kalau buat efek yang kayak misalnya ada api-api atau listrik-listrik gimana gitu, sebenarnya lebih mudah di Adobe After Effects. Ya, kalau After Effects itu kalau yang efek-efek yang gimana gitu baru basic sih saya belajarnya. Cuman buat cut-cut atau mainin waktu transisinya cepat lambatnya itu ya lumayan lah. Sebenarnya nggak susah kok buat belajar video editing. Ini kalau video editing ya. Kalau video editing di YouTube juga saya juga sempat belajar otodidak sih. Kayak bagian ada jenis-jenis transisi, ada positioning videonya. Kalau buat video editing yang Premiere Pro itu nggak terlalu rumit sih. Paling untuk efek-efek atau untuk tadi yang video pertama saya share untuk 3D modeling itu lumayan rumit karena butuh keterampilan banget. Jadi benar-benar latihan terus sih. Nonton video tutorial gitu lumayan nggak cukup. Soalnya salah satu titik aja misalnya
tadi bikin 3D modeling, salah satu titik aja itu bentuknya aneh banget dan jadi ngerusak bentuk objeknya. Gitu sih, Dan Pak. sepresisi arsitek berarti ya. Oh, kurang lebih iya. Soalnya kalau yang 3D modeling, misalnya bentuk organik ya Pak, kayak misalnya manusia atau hewan gitu, kan maksudnya nggak ada yang lancip-lancip bener gitu kan Pak. Maksudnya semua bentuk tubuh organik paling ada lekukan-lekukan gitu kan Pak. Iya, Nah itu iya. juga rumit. Kalau maksudnya kelihatan satu misalnya salah gitu, wah itu langsung hancur objek ya Pak. Oh iya, 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 Eh, iya. Berarti sebagus apapun teknik exposure, kemudian pengambilan gambar, kuncinya tetap, bukan kuncinya, maksudnya konten tetap memegang peran utama ya. iya konten. Pesan intinya harus sampai kan. Aku jadi penasaran nih, ukuran layar Mac ataupun laptop Kak dia seberapa inch sih? Oh, Yang 15 layak untuk inci sih Pak. editing, untuk editing 15 inci. 15. Karena dulu Iya. bagus juga pernah di salah satu penerbit besar juga di Kompas Gramedia. Dulu Oh. ketika store naskah itu teman-teman yang di bagian editing layarnya besar-besar itu komputernya. Karena memang editing butuh apa? Layar yang lebar ya. Iya layar. Mungkin sekalian pertanyaan ganda ini Kak Dias. Pertama, apa saja yang dipelajari di GM tadi? Mungkin nggak harus semuanya, tapi paling tidak beberapa mata kuliah kunci ya. Kemudian pertanyaan kedua, ini sekalian buat teman-teman nih yang mungkin ingin tahu atau mungkin siapa tahu malah ingin kuliah di entah itu di Asia University atau mungkin di bidang desain di GM tadi, kira-kira saran buat kajian buat mereka apa? Persiapan apa yang perlu mereka lakukan? Pertama ya, untuk pertanyaan pertama, apa aja yang dipelajarin? Kalau yang saya rasain ya, dari 3 tempat tadi kan lumayan beda tuh yang pelajarin. Yang saya rasain tuh untuk yang dari Asia University-nya itu lebih ke fundamentalnya aja sebelum kita kerjain. Jadi yang di sana itu misalnya tentang 3D modeling misalnya. Dari Asia University itu nggak banyak praktek, tapi materinya benar-benar lengkap sih. Kayak misalnya pelajarin tentang toolsnya, terus teknik-tekniknya, misalnya cara bikin objek yang organik tadi, atau bikin objek biasa gitu, misalnya benda mati. Secara teori itu materi-materinya juga lengkap, jadi sebelum kita praktek, kita bisa tahu dulu, oh ini tools ini buat ini, tools ini buat itu, gitu. Lebih ke basic-basic dasarnya aja. Nah, dari sisi IT dan Mythology Studio sendiri, itu baru kita ke praktek langsungnya. Jadi kan kita udah tahu nih basic-basicnya dari materi-materi yang udah diberikan sebelumnya tuh sama Asia University. Nah, di Mythology Studio ini baru kita belajar mulai prakteknya. Misalnya kita disuruh coba buat tadi misalnya hewan gitu. Saya coba buat tiger, baru bikin dituntun. Untuk dulu juga sisi IT sendiri itu Mythology Studio bekerja sama BDI Pak, Bandai Diklat Indonesia yang ada di Bali. Nah, jadi waktu itu sempat dapat beasiswa buat diklat tentang 3D modeling. Nah, kebetulan untuk pengajar itu dari Mythologic Studio, Pak. Jadi BDI juga kerjasama sama Mythologic Studio, dan akhirnya kita dapat beasiswa juga dari BDI buat belajar selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu kita intensif belajarnya offline, Pak. Jadi kita waktu itu offline-nya di UI, di FTUI-nya, Pak. Awal-awal pandemi banget kan, saya baru masuk tuh 2020 ya, Pak. Saya lulusan SMA 2020. Nah, itu 2020 itu kan lagi pandemi-pandeminya kan. Jadi pas saya offline waktu itu masih kosong kampus tuh, Pak. Belum ada yang ke sana duluan jadi. Ya, tapi pesertanya datang kan? Pesertanya datang. Nah, itu nanti di akhir ada sertifikat kelulusan kalau misalnya lulus atau enggak, dan alhamdulillahnya saya lulus sih, alhamdulillah. Oh iya, iya. Nah, terus untuk pesan untuk teman-teman semua ya yang mau masuk ke jurusan DCM ini, yang perlu dipersiapkan sih sebenarnya nggak banyak sih, yang penting niat aja Pak. Soalnya benar-benar basic, mulai dari basic banget.
dulu aja saya belum pernah bisa desain-desain gitu, Pak. Mulai dari pemikiran desainnya juga belum ada dulu SMA, terus tekniknya juga belum ada. Bahkan dulu saya maunya arsitek. Kayak dulu impiannya tuh, wah pengen bikin rumah sendiri kayak asik gitu. Cuman dicobalah akhirnya desain-desain ini, terus kayak wah menarik nih kayaknya. Awalnya minder juga, kayak aduh apa teman-temannya nanti di sana udah pada jago, saya baru mulai gimana nih gitu, ntar nilai gimana. Cuman pas masuk teman-temannya juga ya suportif lah. Ada yang beberapa udah ahli banget di desain-desain gini, ada beberapa yang masih awam juga, cuman saling support banget sih teman-temannya juga. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ngerasa nggak ada basicnya atau kayak aduh ntar susah atau enggak gitu. Tenang aja, soalnya bakal diajarinnya berber dari dasar. Dan enak kok materinya buat diterapin, gampang-gampang dimengerti. Gitu sih, Pak. Ya, ya, ya. Niat ya yang penting ya. Nah, satu lagi nih Kak, dulu sebelum di interview sebelumnya itu ada apa ya opini ya. Kalau kuliah kedokteran itu dari sisi biaya pasti mahal, dan arsitektur konon dikenal juga di bawahnya. Kalau untuk di GM ini dari sisi biaya seperti apa Kak? Apakah cukup mahal juga sebenarnya arsitek? Gimana Pak? Maaf. Untuk biaya kuliah, Oh, biaya kuliah. Untuk biaya kuliah sendiri sih sebenarnya hitungannya ya setara sama swasta sih Pak. Kita bukan yang mahal banget, tapi nggak yang murah banget juga. Rata-rata universitas swasta sih. Cuman ya benefit ekstranya paling ya bisa dapat gelar bachelor, gelar internasional, sama bisa ke Malaysia, lumayan kan nambah pengalaman juga Pak. Sama paling untuk kita lebih kenal industrinya gimana sih Pak. Soalnya kan kelas industri ya, langsung belajar dari industri ya. Jadi pas nanti cari kerja atau sudah kerja, nggak kaget lagi misalnya, oh, tiba-tiba ini kayak gini sih, kan banyak ya Pak yang nggak dipelajarin di universitas gitu, di kampus. Kayak lagi kerja kok tiba-tiba gini, kok lingkungannya gini, perasaan dulu nggak diajarin gini. Nah, di DCM ini, CCIT ini dipelajarinnya begitu, dipersiapkan untuk langsung bekerja. Jadi nggak kaget-kaget atau kagok lagi, Pak. Iya, iya, iya. Baik, kalau Kak dia sendiri melihat prospek ya industri digital ini kan anak generasi milenial, generasi Y gitu, sangat piawai di situ. Kak dia melihat teman-teman terutama di Indonesia ya, kiprah mereka di dunia digital seperti apa sih? Dunia digital sih menurut saya luas banget sih Pak. Bener-bener buat prospek kerja atau kasarnya prospek mencari uang itu bener-bener luas banget. Bahkan walaupun kita nggak punya gelar pun, yang penting kita punya skill dan portofolio yang bagus tuh, cari kerja tuh ya bisa dibilang gampang lah Pak. Soalnya kan bener-bener di mana aja tuh, dimanapun orang desain pasti dibutuhin kan Pak. Bahkan di rumah sakit pun gitu. Ya maksudnya logo, misalnya bikin logo rumah sakit atau sosial media rumah sakit gitu kan, dimanapun pasti ada desain. Nah jadi kalau untuk prospek kerja gitu-gitu sih, wah benar-benar luas banget sih Pak. Di mana aja juga bisa masuk gitu. Apalagi teknologi sekarang kan udah semuanya teknologi. Jarang gitu sekarang, maksudnya poster-poster yang tempel-tempel di dinding gitu ada jarang ya Pak. Paling poster-poster di sosial media kayak Instagram atau WhatsApp, sharing-sharing, broadcast gitu, email. Jadi ya makin-makin lagi Pak. Iya, iya, iya. Oke, mungkin last question Kak Bias. Oh iya. Buat teman-teman yang tadi selain niat ya, selain untuk menekuni desain, modalnya niat adalah mungkin ada hal lain yang ingin Kak Bias sampaikan tentang bagaimana mereka supaya bisa kan dia bisa dibilang ini cukup survive ya, 2 tahun bisa survive jarak jauh, bukan hanya Bintaro Depok tapi Bintaro Malaysia ya. Mungkin strateginya belajar sekarang, bukan belajar sekarang, maksudnya pesan nggak dia untuk teman-teman yang saat ini masih kuliah mungkin, atau mungkin yang ingin kuliah, mungkin ada pesan khusus buat mereka. Pesan, ya ada sih pesan utama.
jangan deadliners, Pak. Karena Oh bener-bener gitu. awal-awal tuh saya deadline, ujung-ujung deadline banget kalau ngerjain tugas. Cuman akhirnya jadi numpuk karena banyak banget kan, soalnya saya kan untuk tugas kan project-project semua ya. Wah, itu kalau deadline-deadline gitu pusing, Pak, numpuk banyak banget kalau ditumpuk. Iya, iya, Ya, iya. sebisa mungkin sih selesai apa habis dikasih tugas langsung dikerjain deh. Oh iya, iya, Soalnya iya. apalagi desain-desain gitu kan harus ada ide ya, Pak. Maksudnya Iya, iya. ada ide desainnya gitu, nggak cuma teknik aja. Jadi bener-bener pusing. Paling itu sih. Iya, iya. Makasih banyak. Jangan apa? Jangan mepet deadline ya. Iya, deadliners jangan. Sama satu sisi apalagi digital arsitek desain itu kan identik dengan gagasan kreatif. Satu sisi harus jangan mepet deadline, sisi lain ini tertantang nih, butuh ide yang dalam waktu yang cepat tapi brilian kan. Betul, itu Ya, untuk ide sih Pak sebenarnya kesulitan utama iya. di desain-desain tuh. Untuk teknik mah belajar sekali juga yang nggak berubah-berubah ke depannya gitu. Iya, iya, iya. Untuk ide kan selalu berubah. Ya, apalagi yang namanya desain kan butuh bukan sesederhana kita bikin nasi goreng ya sekali jadi, kadang harus beberapa kali, bahkan yang kalau bagusnya itu dulu kan era Nokia ya, mari era sudah masa lalu, untuk satu produk jadi pun mereka harus berpuluh ratusan kali menciptakan produk gagal, dan mungkin desain juga sama seperti itu. Iya betul sih, banyak Terima kasih revisi. ya. Terima kasih banyak tadi ya waktunya, semoga bisa ketemu lagi live nanti, bisa ketemu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak juga Pak. Ya. Salam buat adik ya. Salam buat Iya adik. Pak. Aku sisiin live ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Losing my way.